Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu kembali dalam renungan harian dari HKBP Batam, Resort Batam. Doa kami kiranya Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian senantiasa dipenuhi oleh sukacita yang dari Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pagi ini, mari kita memuji Dia, kita bernyanyi. Kita berdoa. Kami berterima kasih kepadamu Bapa, Allah yang setia memelihara hidup kami untuk waktu kesempatan saat ini untuk boleh mendengarkan firman-Mu. Penuhi hati kami dengan Roh-Mu yang kudus untuk boleh menerima firman-Mu dalam kerendahan hati. Terpuji Engkau dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan sebagai renungan pada hari ini, Selasa 25 Oktober 2022, yaitu yang tertulis dalam kitab Mazmur 109 ayat 26, begini firman Tuhan. Tolonglah aku ya Tuhan Allahku, selamatkanlah aku sesuai dengan kasih setiamu. Dalam bahasa Batak dikatakan, sayurupi ma'ahu ale jahuba di Batakku. Satu pahi ma'ahu khobar tu asini roham. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita merasa kita sedang direndahkan, kita mendapatkan perlakuan-perlakuan yang menyakiti hati kita atau mempermalukan kita di hadapan banyak orang atau perbuatan-perbuatan kejahatan lainnya. Sebagai manusia tentu kita bisa saja terpancing untuk berusaha membalaskan rasa sakit hati yang sudah kita terima tersebut. Kita berusaha untuk mencari cara bagaimana supaya kita bisa membalaskan kemarahan, kesakitan yang kita rasakan. Atau jika ada kesempatan yang memungkinkan kita untuk membalaskan itu, rasanya terlalu sayang kalau kita mau melepaskan atau mengabaikan begitu saja. Saudara-saudara sekalian, barangkali kalau kita tidak punya niat untuk membalaskan rasa sakit hati kita, minimal ketika kita merasakan kejahatan atau ketidakadilan yang diperbuat orang lain kepada kita, kita berusaha untuk mencari orang yang bisa menolong kita, yang bisa membela kita, yang memahami apa yang kita rasakan, dan kita berharap orang tersebut akan bisa membantu kita
untuk keluar dari keadaan tersebut. Oleh karena itu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita selalu menghadapi persoalan-persoalan kita, sikap-sikap ketidakadilan yang kita rasakan, kemarahan yang ada di dalam diri kita, kita berusaha untuk menghadapinya dengan cara-cara tersebut, sebenarnya semua itu tidak akan pernah membawa kita kepada keadaan yang lebih baik lagi. Itu tidak akan pernah membawa kita kepada penyelesaian persoalan yang sesungguhnya. Jika kita berusaha untuk mengandalkan manusia, maka siapapun dia, sesungguhnya tidak ada manusia yang bisa sepenuhnya bisa kita andalkan, kita percaya, yang dapat membela kita, yang dapat menolong kita, mengeluarkan kita dari semua persoalan, tekanan, ataupun perlakuan-perlakuan ketidakadilan yang kita rasakan tadi. Jadi berharap kepada manusia seringkali itu hanya akan berakhir dengan sebuah kekecewaan. Kalau kita berusaha untuk melampiaskan kemarahan kita, sakit hati kita dengan membalaskan, itu juga tidak akan pernah memberikan kepuasan hati kepada kita. Bahkan mungkin hanya akan semakin memperbesar rasa tertekan, rasa kebencian yang bernyala-nyala di dalam hati kita. Saudara-saudara sekalian, firman Tuhan hari ini sungguh mengingatkan kita semua. Jikalau kita menghadapi keadaan-keadaan di mana kita mungkin merasa tersakiti, diperlakukan dengan tidak adil, mari kita datang kepada Tuhan. Kita mencari pertolongan kepada Tuhan. Kita mencari jalan penyelesaian, jalan keluar kepada Tuhan. Mari kita belajar seperti apa yang dilakukan oleh pemazmur dalam nats ini. Ketika pemazmur merasakan kejaran dari musuh-musuhnya, ejekan dari orang-orang sekitarnya, penolakan cibiran dari orang-orang yang ada di sekitarnya, pemazmur tidak mencari pertolongan kepada manusia. Pemazmur tidak sibuk dengan rancangan-rancangan dalam pikirannya untuk membalaskan semua sakit hati yang dia rasakan. Tetapi pemazmur datang kepada Tuhan. Pemazmur mencari pertolongan itu kepada Tuhan. Itu sebabnya dia berseru, "Tolonglah aku ya Tuhan Allahku. Selamatkanlah aku sesuai dengan kasih setiamu." Saudara sekalian, ketika pemazmur datang kepada Tuhan, mengadukan semua persoalannya dan berharap Tuhan datang menolong dia, itu karena pemazmur sungguh mengenal dan percaya siapa Allah yang dia sembah tersebut adalah Allah yang maha kuasa, adalah Allah yang sanggup menolong dia, Allah yang akan memberikan keadilan kepada orang-orang yang hidup benar di hadapannya. Dan itu sebabnya dia tidak mengandalkan manusia, dia tidak berharap pertolongan dari orang-orang yang ada di sekitarnya, tetapi pertolongannya adalah dari Allah. Allah yang akan menaruh belas kasih kepada orang-orang yang hidup benar di hadapannya. Oleh karena itu mari saudara-saudara sekalian, barangkali keadaan seperti itu juga bisa kita hadapi. Kita merasakan tekanan, kita merasakan penolakan, cibiran, ejekan. Bahkan mungkin kita sering kali diperlakukan tidak adil di dalam kehidupan kita. Dalam keadaan seperti itu mari jangan pernah larut di dalam rasa sakit hati dan berpikir untuk mencari jalan untuk membalaskan. Mari jangan pernah sibuk dengan memikirkan siapa yang dapat menjadi sandaran kita, yang dapat menolong kita. Tetapi marilah dalam keadaan seperti itu datanglah kepada Tuhan. Percaya bahwa Tuhan adalah Allah yang sungguh adil,
yang melihat segala sesuatunya, yang tidak ada tersembunyi apapun dari hadapannya. Jikalau kita benar hidup di hadapannya, jikalau kita memang benar ada di pihak yang benar, di pihak di mana kita adalah orang-orang yang menjadi korban dari ketidakadilan, maka percayalah Allah akan berpihak kepada kita. Allah yang akan hangat untuk menolong kita selama kita sungguh mengandalkan Dia di dalam kehidupannya. Dengan mengandalkan Tuhan itu berarti kita tidak akan pernah mau turut dalam cara-cara yang tidak benar. Mengandalkan Tuhan itu berarti kita tidak menaruh harapan kita kepada dunia ini. Mengandalkan Tuhan itu berarti kita terus hidup di jalan kebenarannya. Kita hidup terus bersama Tuhan dengan cara-cara yang Tuhan mau, supaya dengan demikian kita boleh menyaksikan iman kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai pengikut Kristus yang sungguh siap untuk terus-menerus memikul salib dalam rangka mengikut Dia dengan setia. Oleh karena itu mari tetaplah menjadi orang yang setia di dalam Tuhan, menantikan pertolongan hanya dari Tuhan saja. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang sungguh mengingatkan dan menghiburkan hati kami pada saat ini, supaya kami belajar setia berharap kepadamu, bersandar kepadamu, memohon pertolongan daripadamu saja Tuhan. Ketika kami menghadapi banyak persoalan dalam hidup ini, di mana mungkin kami seringkali merasakan ketidakadilan, kejahatan yang ditujukan kepada kami. Tuhan, jikalau kami menghadapi hal-hal seperti itu, biarlah itu menjadi sebuah kesaksian bagi kami untuk menyaksikan betapa Engkau adalah Allah yang maha adil, yang maha baik. Dan biarlah kami belajar untuk hidup selalu setia kepadamu dan tidak pernah terjebak untuk membalaskan segala sesuatu yang jahat yang kami terima. Sehingga kami boleh menyaksikan hidup kami sebagai anak-anak-Mu yang hidup dalam kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa, berkati setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan firman-Mu saat ini. Sehingga kami semua sungguh Tuhan mampukan, Tuhan beri kekuatan untuk terus berjalan dalam kebenaran. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari saudara-saudara tetap berjalan dalam jalan kebenaran Tuhan. Meski mungkin kita seringkali harus melewati hal-hal yang sulit dalam perjalanan hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.